Nomor 1, kita harus waspada terhadap penyebaran virus COVID-19. Setiap hari jumlah korban terus meningkat. Kita harus taat protokol kesehatan COVID-19 agar penyebaran virus ini terputus. Marilah kita selalu memakai masker, mencuci tangan memakai sabun dengan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi. Makna kata protokol dalam paragraf tersebut adalah protokol sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah aturan ya. Jadi kalau anak-anak sering melihat protokol kesehatan, nah itu berarti maksudnya adalah aturan tentang kesehatan. B ya. Baik, sinonim kata waspada pada kalimat tersebut adalah, ingat sinonim adalah bersamaan. Bersamaan dari kata waspada adalah ya, waspada berarti siaga. D ya. Kalau peduli bukan ya, kita harus peduli terhadap penyebaran juga kurang tepat. Kita harus bijak, kurang tepat. Kita harus ingat, kurang tepat ya. Jawaban yang betul adalah D, siaga. Oke, antonim kata meningkat. Antonim adalah lawan kata. Nah, lawan kata dari meningkat adalah cukup jelas nih, menurun. B. Nomor 4, cara mengobati diare sesuai paragraf tersebut adalah, nah bisa dilihat di paragraf kedua kalimat ketiga, agar segera sembuh minum Oralit. Nah jadi cara untuk mengobatinya adalah C, minum Oralit. Dan nomor 5, saat diare tubuh akan terasa lemas karena ini cukup jelas ada di teks ya, karena mengeluarkan cairan dan elektrolit lebih banyak dari biasa. Baik, nomor 6 adalah kalimat utama dari paragraf. Kita harus mengingat ciri-ciri kalimat utama, diantaranya dia bersifat umum, sehingga masih harus dijelaskan oleh kalimat berikutnya. Lalu jika di akhir, dia ada kesimpulan. Nah, sekarang kita cek kalimat terakhir apakah merupakan kesimpulan? Bukan ya, kesimpulan biasanya dengan bertanda demikian, oleh karena itu, maka dari itu, kesimpulannya. Nah, jadi bukan ya, kalimat 4 bukan merupakan simpulan, berarti kalimat 4 bukan merupakan kalimat utama. Otomatis kalimat utamanya adalah kalimat pertama. Ya, kalimat utama itu masih sangat umum, masih harus dijelaskan oleh kalimat kedua, ketiga, dan seterusnya. Maksudnya dijelaskan itu gimana, Bu? Nah, coba dilihat kalimat pertama. Ani anak yang disiplin terhadap protokol kesehatan COVID. Nah, ini kan masih umum. Disiplinnya itu yang seperti apa sih? Nah, itu harus dijelaskan kalimat berikutnya. Baik, nomor 7 yang ditanyakan adalah ide pokok paragraf tersebut. Ingat, ide pokok ada di kalimat utama. Jadi untuk mencari ide pokok, anak-anak harus bisa mencari kalimat utamanya dulu. Lihat di awal dan akhir paragraf. Di awal dia merupakan suatu yang umum dan harus dijelaskan kalimat berikutnya. Di akhir dia harus merupakan suatu kesimpulan. Nah, di akhir itu jelas ya, bukan merupakan satu kesimpulan. Jadi otomatis kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Seluruh siswa harus semangat dalam belajar. Nah, jadi ide pokok dari kalimat tersebut adalah semangat siswa dalam belajar. Nomor 8, ringkasan paragraf tersebut adalah, nah ringkasan adalah sebuah isi dari seluruh paragraf hanya dikemas dalam sebuah kalimat yang lebih singkat, padat, dan jelas. Oke, sekarang kita perhatikan kalimat utamanya. Kalimat utamanya memiliki ide pokok yaitu tentang manfaat daun suji. Nah, berarti manfaat daun suji nanti dijabarkan manfaatnya ada apa saja. Nah, itu sebagai pewarna makanan, sebagai obat sakit perut, dan sebagai obat batuk. Jadi ringkasannya adalah baik, nomor 9, pernyataan yang sesuai tentang paragraf. Nah, untuk mencari jawaban yang betul, carilah jawaban yang salah dulu untuk pertanyaan model seperti ini. Nah, jadi baca pilihan jawabannya satu persatu, lalu coretlah yang salah. Contoh B dulu ya. Beraneka ragam tumbuhan langka hidup di hutan. Betul atau salah? Salah ya, di paragraf tidak ada pernyataan tersebut. Lalu hutan hanya dapat mencegah banjir, erosi, dan tanah longsor. Apakah betul? Ini juga salah, karena selain mencegah banjir, erosi, dan tanah longsor, ada manfaat hutan yang lain. Lalu hutan bermanfaat untuk menghasilkan kayu. Di situ juga tidak ada. Jadi yang betul adalah A.
Untuk menjawab pertanyaan nomor 10, anak-anak harus tahu jenis-jenis paragraf. Nah, paragraf narasi itu adalah paragraf yang menceritakan sebuah peristiwa berdasarkan waktu. Jadi misalnya pada suatu hari, di siang hari. Nah, itu jadi ada urutan-urutannya. Setelah itu, kemudian keesokan harinya. Lalu persuasi itu adalah untuk mengajak melakukan sesuatu. Kemudian deskripsi adalah penggambaran sesuatu yang ditangkap oleh indera. Lalu argumentasi adalah pernyataan setuju atau tidak setuju terhadap suatu fenomena disertai dengan data. Nah, pada teks nomor 10 ada kata marilah. Marilah adalah kata untuk mengajak. Nah, di situ lalu disertai ada beberapa gagasan pendukung kenapa kok diajak melakukan sesuatu. Nah, berdasarkan ciri-ciri tersebut berarti paragraf tersebut adalah paragraf persuasif. Baik, nomor 11 kita akan membuat prediksi. Jadi prediksi jika kita taat terhadap protokol kesehatan adalah, nah ini anak-anak harus membaca teksnya. Kenapa sih protokol kesehatan itu perlu dilakukan? Nah, jika dilakukan maka penyebaran virus COVID akan berkurang. Nomor 12, untuk mencari persamaan dua buah teks, anak-anak harus mencermati masing-masing teks dengan baik. Lalu anak-anak akan menemukan persamaannya di mana. Nah, di teks tersebut persamaannya adalah jangka waktu pelaksanaannya, yaitu sama-sama 4 tahun, setiap 4 tahun. Baik, pertanyaan nomor 13 tentang mengisi tabel. Harga rautan. Harga rautan adalah buku tulis ditambah pensil, berarti 2000 ditambah 1500 sama dengan 3500. Nomor 14, pertanyaan tentang teks narasi. Bagaimana cara rubah keluar dari lubang? Nah, jawabannya ada di paragraf kedua, dua kalimat terakhir. Ia telah makan terlalu banyak sehingga perutnya membesar. Si rubah menunggu di dalam lubang sampai ia lapar lagi. Jadi, cara rubah keluar dari dalam lubang adalah dengan menunggu di dalam lubang hingga lapar lagi. Nomor 15, mengapa si rubah tidak bisa keluar dari pohon setelah makan? Jawabannya juga anak-anak tinggal membaca di teks. Si rubah tidak bisa keluar dari pohon setelah makan karena makan terlalu banyak sehingga perutnya membesar. Oke, tokoh utama dalam cerita tersebut, anak-anak harus membaca dulu ceritanya. Lalu untuk menentukan tokoh utama adalah yang paling banyak mendapat adegan, yang paling memiliki peran utama dalam cerita tersebut. Nah, dalam cerita tersebut yang memiliki banyak peran utamanya, yang memiliki paling banyak cerita. Nah, itu adalah si tikus. Oke, untuk mengetahui watak tikus, anak-anak bisa melihat baik dari tuturan penulis maupun dari dialog antar tokoh. Nah, di situ terlihat jelas bahwa tikus berjanji akan menolong singa suatu hari jika dia melepaskannya. Nah, benar, suatu hari ketika singa tertangkap, tikus berniat untuk menolong. Oleh karena itu, tikus memiliki watak menepati janji. Baik, nomor 18, mencari latar waktu bisa diketahui dengan tuturan pengarang. Di situ ada keterangan bahwa tidur siangku. Nah, tidur siang ada di waktu apa? Siang hari. Jadi jawabannya adalah C. Oke, kita akan mencari makna simbol bintang di kelas. Nah, anak-anak harus membaca seluruh kalimat dalam paragraf tersebut. Andin itu rajin, selalu belajar tanpa disuruh. Kalau kesulitan, tidak sungkan untuk bertanya. Pokoknya tekadnya bulat, ingin menjadi bintang. Nah, dari ilustrasi-ilustrasi tersebut, bintang kelas mengarah pada juara di kelas A. Dengarlah wahai Ananda, rajinlah belajar sepanjang masa. Ilmu tiada pernah habis dieja sebagai bekal meraih asa. Makna kata asa pada syair tersebut berarti, nah, asa adalah harapan. B ya. Oke, nomor 21, bagian konflik akhir dalam cerita. Jadi, akhir dari konflik, akhir dari masalah. Nah, akhir dari masalah itu adalah saat kata tertua berani memperingatkan sekelompok anak laki-laki.
Oke, amanat dari cerita tersebut cukup jelas ya, walaupun itu kata juga adalah makhluk hidup, jadi sesama makhluk hidup kita tidak boleh saling menyakiti. Ya, simpulan dari cerita, anak-anak harus membaca dulu cerita secara keseluruhan. Nah, dari dialog tersebut dapat diketahui bahwa beruang berhasil menyelamatkan rusa. Jangan berkata begitu, itu hanya suatu perbuatan yang tidak berarti, kata beruang. Maksud pernyataan dari itu hanya suatu perbuatan yang tidak berarti adalah beruang merasa bahwa apa yang dilakukan adalah hal yang biasa saja. Para pemuda menyemprotkan cairan titik-titik ke rumah warga untuk membunuh virus corona. Nah, untuk membunuh virus corona adalah menggunakan desinfektan. Kalau insektisida, pestisida, dan fungisida itu biasanya digunakan oleh petani untuk membasmi hama. Oke, Dimas tetap bersikap titik-titik walaupun sering juara lomba lukis. Nah, ungkapan apa yang tepat untuk mengisi suatu perumpamaan di mana kita sering juara tetapi tetap titik-titik. Nah, kalau sering juara artinya kita tetap tidak sombong ya, tidak sombong, tetap membumi, itu artinya adalah rendah hati. Oke, Ayu dan Dewi itu sahabat karib, di mana ada Dewi di situ ada Ayu. Persahabatan mereka sudah ada sejak kecil. Nah, ibaratnya seperti peribahasa apa? Nah, apa yang sesuatu selalu ada, lalu sesuatu yang lain akan mengikuti. Nah, sesuatu tersebut adalah api dan asap. Di mana ada asap, di mana ada api pasti di situ ada asap. Di mana ada asap, di situ karena ada api. Nah, begitu ya. Perumpamaan persahabatan Dewi dan Ayu. Oke, lalu untuk soal model nomor 28, mengurutkan penggunaan sesuatu, anak-anak silahkan membaca opsinya ya dari A sampai D ya. Kemudian yang paling tepat adalah A ya. Nah, ini untuk nomor 29 ini sebenarnya mungkin ada sedikit kesalahan penulisan ya. Ayo cuci tanganmu pakai sabun. Ikuti 5 gerakan cuci tangan. Nah, cuci tangannya ini harusnya ada di atas ya. Lalu slogan yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah kuman mati, tangan bersih. Nomor 30, melengkapi bagian pidato yang hilang. Oke. Bacalah seluruh paragraf di pidato tersebut, lalu titik beratkan pada kalimat sebelum dan sesudah yang dihilangkan. Kami tidak dapat membalas kebaikan Bapak Ibu Guru. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan kesehatan dan kebahagiaan. Nah, kalimat yang tepat adalah, jadi nggak bisa memberikan apa-apa, tapi lalu ada harapan semoga Tuhan. Nah, apa yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut? Nah, kata semoga Tuhan Yang Maha Kuasa. Kata semoga adalah sebuah harapan atau merupakan doa. Jadi jawaban yang tepat adalah kami hanya bisa memberi seuntai doa. Oke, untuk nomor 31, jika anak-anak tidak bisa mengurutkan secara mandiri, anak-anak bisa menggunakan pilihan jawaban untuk memilih urutan yang paling sesuai. Setelah dicoba-coba, ternyata urutan yang paling sesuai adalah D. Bendungan Kami Joro pandangannya indah dan suasananya menyenangkan. Keindahannya terlihat dari air sungai yang mengalir dan adanya wahana permainan. Suasananya menyenangkan, didukung banyaknya pedagang yang menjual aneka dagangan khas. Selain itu, riuhnya wisatawan membuat hati merasa senang. Nomor 32, virus corona telah ke seluruh penjuru dunia. Nah, ke seluruh penjuru dunia berarti menyebar. Baik, nomor 33, kesalahan penggunaan huruf kapital yang salah ya. Di situ yang salah ada di kata minggu, rumah, dan sakit. Karena apa? Kata minggu harusnya menggunakan huruf kecil, M-nya kecil, karena bukan merupakan hari, itu hanya satuan waktu, 1 minggu.
Lalu rumah sakit R-nya kecil, S-nya juga kecil karena tidak ada nama rumah sakitnya. Rumah sakit misal Hasan Sadikin, rumah sakit PKU, nah tidak ada kan, hanya rumah sakit Toktil, maka R-nya juga harusnya kecil, S-nya kecil. Jadi yang salah adalah minggu rumah sakit. Ibu membeli sayuran bam, wortel, dan kacang panjang. Kesalahan penggunaan tanda baca ada pada tanda petik ya, karena apa? Harusnya di akhir itu tanda titik dulu baru tanda petik. Untuk mendekorasi kelas, koma dulu karena ini merupakan anak kalimat, koma, kita membutuhkan balon, koma, gabus warna, dan juga pita hias. Di akhir kata dikasih tanda titik.